Nama saya Maria Imelda Hutapea. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 855852283. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Nah, dari gambar ini diperlihatkan adalah sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, bagian mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diserap dan dicerna oleh sistem pencernaan. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Dan yang terakhir adalah lidah. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Nah, kemudian dari mulut makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang kemudian gerakan peristaltik itu merupakan gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan dan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Bagian lambung dalam bahasa ilmiahnya disebut ventriculum. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya makanan dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, makanan akan masuk ke bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan, kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Nah, bagian anus atau rektum rektum adalah bagian yang paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan. Terakhir menuju anus. Nah, pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan
buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang.